فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الرب جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian cintai, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, diikuti dengan salawat dan salam kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kita as-sabat wal istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jemaah sekalian cintai, pertama yang ketiga saya mohon maaf atas keterlambatan, macetnya kelewatan sekali. Ya, berangkat 7:30, nyampe jam berapa ini? Jam 10 kurang. Luar biasa berarti. Dari mana mulainya? Tentang ini mau bangun masjid katanya ya. Allahu Akbar. Baik. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Nadi pesan untuk membahas seputar sedekah atau infak. Ya. Yang namanya pembangunan sarana ibadah seperti masjid adalah sangat erat kaitannya dengan masalah sedekah atau infak. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai bentuk risalah yang saya kirim kepada hamba-hamba Allah yang diberikan, terutama ya, walaupun tidak harus orang kaya pun bisa juga untuk berpartisipasi sebenarnya ya, tapi lebih khusus lagi saya tujukan risalah ini untuk awal muqaddimah bagi mereka yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar menyisihkan sebagian dari harta yang Allah karuniakan, Allah rezekikan kepada dia untuk membangun rumah dia yang bersifat abadi di surga. Karena sungguh Rasulul Karim tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Affan, dan hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man bana lillahi baitan yabtaghi ay masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Rasul bersabda alaihi salawatu rabbina wa salamuh, barang siapa yang membangunkan bagi Allah rumah di dunia berupa masjid, tempat orang-orang sujud kepada Allah Jalla wa Ala, yang dia bangun masjid tersebut yabtaghi bihi wajha Allah, yang dia cari, yang dia inginkan adalah bukan sum'ah, bukan riya, bukan ta'ajjub, bukan takabbur dan yang lainnya, tidak, tapi semata-mata dia bangun rumah Allah, masjid tersebut yabtaghi bihi wajha Allah, yang dia cari adalah apa? Wajah Allah, ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa balasannya jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ya, ini enggak main-main ya. Ini busyra, kabar gembira dari Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, beliau SAW tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu dari langit, dari Allah Jalla wa Ala. Apa kata beliau? Maka Allah akan bangunkan buat dia baitan fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia rumah istana di dalam surga. Sebenarnya nggak usah panjang lebar ngomong masalah ini, cukup satu hadis ini sebagai apa? Ya, sebagai apa? Sebagai motivasi bagi kita untuk apa? Untuk menyisihkan sebagian daripada harta kita untuk membangun tempat sujudnya manusia kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu masjid. Karena masjid itu isim makan ya, tempat sujud ya, itu. Dan dalam hadis yang lain yang insya Allah mungkin pernah didengar juga, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Khuzaimah ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan dari jalan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai saudara-saudara saya yang merindukan adanya masjid untuk ahli sunnah ya, khusus punyanya mereka, besar ya, luas, sehingga bisa kita apa? Pelajari di dalamnya tauhid, kita pelajari di dalamnya sunnah Nabi SAW, kita hidupkan sunnah-sunnah yang dimatikan oleh ya banyaknya manusia. Maka apa? Saya bawakan kabar gembira buat anda dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW juga bersabda, man bana lillahi masjidan walau ya, kata Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan walau ya kamishafi ay kamithasi ya qitatin ay qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membangunkan bagi Allah yaitu masjid, rumah ya Allah Subhanahu wa taala itu masjid, walau ya qadra makhasi qatatin, walaupun ya besarnya adalah sebesar sarang burung. Masya Allah, kok dibahasakan sebesar sarang burung? Emang ada masjid segede sarang burung? Wong saya saja jamaah itu nggak cukup di situ, sebesar sarang burung. Tapi ini lisan Nabi yang ngomong. Kamabhasi ay kamibhasi qatat. Ya. Barang siapa yang membangunkan buat Allah rumah atau masjid, walaupun ukurannya seperti apa? Ukurannya seperti sarang burung yang cukup buat telurnya doang, buat nyimpan telurnya doang saking kecilnya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah pasti pakai fi'il madhi di sini. Banallah. Allah pasti bangunkan buat dia apa? Baitan fil jannah. Rumah di dalam surga. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, mana ada masjid segede burung, sarang burung? Tidak ada, dan seterusnya. Apa yang dimaksud oleh para ulama? Bahwa apa? Hendaknya apa? Hendaknya semua kaum muslimin itu berpartisipasi untuk apa? Atau muslimat berpartisipasi untuk apa? Untuk pembangunan masjid tersebut, walau dengan sekecil apapun. Ibaratnya apa? Satu orang hanya bisa bawa satu biji batu bata, wallahi dia telah apa? Dapat janji Rasulullah SAW bahwa Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Ini kata para ulama ketika mengomentari siapa yang membangunkan untuk Allah masjid walaupun sebesar apa? Sebesar sarang burung, maka apa? Seukuran sarang burung Allah bangunkan buat dia di surga rumah. Ya, apa maksudnya kata para ulama? Bahwa apa? Walaupun masing-masing orang dari antara kaum muslimin muslimat hanya bisa mendatangkan walau apa? Walau satu biji batu bata ibaratnya, atau hanya menyumbangkan ya hanya satu mud semen ibaratnya, maka apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia apa? Rumah di dalam surga. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan kaidah al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya apa? Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kita bangunin buat Allah, ya Allah juga akan bangunin buat kita. Ya. Ya. Dan Allah berfirman, "Wa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Bukankah balasan perbuatan baik itu ya perbuatan baik yang semisalnya? Ya, kita berbuat baik untuk Allah, menolong agama Allah, membangun rumah untuk Allah, Allah akan ya, timbal balik kepada kita dengan yang lebih baik, yaitu dengan Allah bangunkan rumah di surga. Ana mau tanya antum,
Ya, ana mau sampaikan kepada antum bahwa apa? Ketika kita menyiapkan rumah, ya, menyiapkan masjid, membangun masjid untuk kaum muslimin, ini berarti apa? Dari manusia untuk manusia ibaratnya kan? Kita bangun masjid, antum dari manusia untuk apa? Manusia. Menservis apa? Manusia agar bisa tenang beribadah, enak, pakai AC pula dan seterusnya. Luar biasa. Tapi Masya Allah, ketika ini dari khalq untuk khalq, dari makhluk untuk makhluk, bagaimana kalau dari khaliq untuk makhluk? Bagaimana kalau yang mempersiapkan itu adalah apa? Khaliq untuk makhluk. Ini mempersiapkan rumah oleh seorang makhluk untuk makhluk yang lain. Bagaimana kalau seandainya yang mempersiapkan rumah itu adalah khaliq untuk makhluknya? Kira-kira bisa dibayangkan? La ilaha illallah. Ya. Niscaya akan lebih baik, lebih indah, lebih luas, lebih elok, ya, yang Allah akan persiapkan jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengetuk hati antum sekalian, jemaah sekalian cintai, dan ana yakin di sini sebenarnya sekere apapun kita, insyaallah ada saja yang bisa kita apa? Ya, partisipasi untuknya. Ya, partisipasi untuknya. Saya mau kasih satu cerita nanti, mudah-mudahan bermanfaat. Hatta sekecil itu, Masya Allah, luar biasa. Sampai malaikat turun loh, gara-gara seorang wanita tua. Nanti saya ceritakan. Ya. Jadi jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, saya kasih gambaran dan ini cara saya untuk mengetuk pintu hati antum semua dan pintu hati kita semua. Bahwa apa? Antum bisa bayangkan nggak? Setelah masjid itu jadi, kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Dan ana yakin bahwa tidak ada masjid, apalagi di negeri kita insyaallah ya, nggak ada masjid yang dibangun kemudian kosong sama sekali, nggak ada isinya, nggak ada satu orang pun yang sholat di situ. Ada? Yang pernah antum lihat? Walaupun satu dua ya muadzinnya, ya imamnya, ya makmum, yang penting ada saja yang sholat walaupun satu orang. Paham? Nggak akan ada masjid yang kosong kalau kita bangun masjid tersebut, insyaallah taala. Antum bisa bayangkan. Sebaliknya kalau seandainya yang masuk ke masjid itu berbondong-bondong manusia datang, ta'lim di situ, tilawatul Quran di situ, berzikir di situ, ya, salat di situ dan seterusnya. Antum bisa bayangkan enggak? Selama ada orang sujud di masjid yang antum bangun, yang antum partisipasi, walaupun satu sak semen, walaupun hanya satu truk pasir atau bagaimana, ada subhanallah, seumur-umur ada orang salat ibadah di situ, baca Quran di situ, amal ibadah yang dilakukan oleh semua orang yang ibadah dalam masjid itu pindah ke mizan hasanat antum, pindah ke timbangan amalan antum, jemaah sekalian cintai, memberatkan timbangan antum. Ya, itu. Ya. Kalau seandainya kita berpikir seperti ini, insya Allah akan termotivasi. Insya Allah saya nggak mau kalah. Ya, walaupun tidak sendirian saya bangun, saya akan berusaha untuk apa? Ya, apa? Untuk menginfakkan yang lebih dibandingkan orang lain. Dan ini nggak masalah. Ini yang disebut dengan istibaqun fil khairat, yang Allah anjurkan, fastabiqul khairat. Ya. Itu bisa dibayangkan jemaah sekalian, berapa pahala yang akan diraup oleh diri kita, orang tua kita, dan terus anak cucu kita dan seterusnya. Ketika apa? Ketika di masjid itu ramai dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apatah lagi masjid tersebut adalah masjid yang suci, naqi, bersih, safi dari segala macam bentuk ritual peribadatan yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita kan mikir-mikir kalau untuk bersedekah atau menginfakkan harta, oh tapi masjidnya buat acara ini, acara itu yang nggak ada sunnahnya. Kadang mikir-mikir. Nah sekarang Allah kasih kesempatan, ya, untuk kita apa? Salurkan sebagian dari harta yang Allah rezekikan kepada kita, yang ini jelas-jelas. Ya, insya Allah di dalamnya kita akan hidupkan tauhid, kita akan hidupkan sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah buka pintu sekarang. Adakah kita mau masuk? Adakah kita mau partisipasi? Ya, itu jemaah sekalian cintai. Semuanya sudah tahu kan? Insya Allah rencana kita bangun masjid di sini sudah tahu ya? Insya Allah. Ya, sudah tahu ya semuanya ya. Ya. Kesempatan untuk kita berpartisipasi jemaah sekalian cintai, untuk sama-sama mengejar sebuah istana yang Allah siapkan di dalam surganya dengan kita partisipasi membangun rumah Allah tabaraka wa taala. Biar antum nggak ngipas-ngipas lagi kayak gini, ibu-ibu apalagi itu kan, ya, rata-rata bawa kipas kan ngajinya. Insya Allah nanti AC semua, insya Allah masjidnya nggak ada kipas-kipasan. Tapi kadang
muskilahnya kalau AC ya itu baru innalhamdulillah sudah. Jadi AC di Masya Allah ngelanjut tadi baru di rumah pakai AC, ke masjid udah lanjut lagi pakai AC, bawaannya ngantuk dan seterusnya. Tapi kalau panas-panas kayak gini insya Allah nggak ada yang ngantuk karena semuanya repot ngipas, masa nggak mungkin lah ya. Masya Allah ada masalah, ada lebih ada kurangnya gitu kan. Nggak terserah nanti mau dipakein AC mau panas-panasan terserah antum, yang penting ada dulu masjidnya, itu yang paling penting. Oke ya itu. Kemudian yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ya motivasi buat kita semua bahwa ketahuilah yang namanya membangun masjid itu amalnya siapa? Yang namanya membangun masjid itu amalannya para nabi. Ya tidak? La ilaha illallah. Jadi enggak main-main antum partisipasi bangun masjid ini, antum sedang meniti jejaknya para nabi. Adat atau kebiasaan atau amalnya para nabi, di antara amal-amal mereka yang besar itu adalah masyru' bina'al masjid. Yaitu apa? Ya, proyek bangun masjid. Antum kan tahu semua siapa yang bangun Masjidil Haram pertama kali, rumah Allah Ka'bah. Siapa yang bangun pertama kali? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Siapa yang bangun itu? Yang pertama kali? Ya. Siapa yang bangun? Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Siapa yang bangun? Nabi bukan Ibrahim. Ismail putranya Nabi bukan. Masya Allah, ini kerjaannya para nabi loh jemaah. Kenapa kita nggak bangga meniti jejak para nabi? Bangun rumah untuk Allah. Hah? Bangun rumah untuk Allah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam berserta anaknya setelah selesai bangun, alhamdulillah syukur sudah jadi rumah Allah. Mereka berdoa setelah itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya, Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami ini ya Allah, bangun masjid ini ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha apa? Sami', Maha mendengar dan Maha Alim, Maha mengetahui. Ya. Nabi kita SAW pertama kali ya sebelum masuk ke Madinah dibangun apa dulu di Quba? Mall. Apa dibangun di Quba? Masjid. Sampai ke Madinah juga yang pertama kali di benak beliau apa? Mana ya istriku yang 9 tinggal, mana bangunin. Gitu? Lah, masjid ya akhi. Masjid ya ukhti. Yang ada di benak Rasul pertama kali, di mana Allah kita sujudin, di mana Allah kita apa? Sembah. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka pertama kali yang beliau ajak ketika Nabi kita sampai di Madinah adalah apa? Membangun masjid. Masjidin Nabawi yang sekarang sudah jadi, Masya Allah, begitu besarnya, begitu luasnya, luar biasa. Muhammad Fatih dulu ketika dia menaklukkan Konstantin, apa yang dia mulai dulu? Bangun mall segede-gedenya, pasar sebesar-besarnya, gitu? Lah. Yang dibangun pertama kali apa jemaah? Muhammad Fatih, dan dinamakan masjidnya Masjid Muhammad Fatih sampai detik ini namanya di Konstantinopel tuh, sampai detik ini namanya apa? Masjid Muhammad Fatih. Khalid bin Walid ketika dia menaklukkan Hims, apa yang dipikirkan pertama kali? Masjid. Dia bangun masjid. Sampai detik ini namanya Masjid Khalid bin Walid. Adakah kaum muslimin zaman sekarang mikir kayak gitu? Ya, yang sekalian cintaikan Allah Taala. Bahkan saya ingat di Turki itu, di Turki ya, yang rajanya sekarang Erdogan, subhanallah. Ya. Di Turki itu ada sebuah masjid ya yang dinamakan ya Masjid Ka'anni Akaltu. Yang paham bahasa Arab lucu banget sih namanya. Masjid Ka'anni Akaltu, bahasa Arab toh. Masjid Ka'anni Akaltu nama. Sampai sekarang lucu namanya. Apa artinya Ka'anni Akaltu? Yang paham bahasa Arab apa artinya? Ka'anni Akaltu. Ustadz itu mana? Siapa yang paham bahasa Arab? Ayo unjuk kaki. Ana.
Jangan malu-malu. Siapa yang paham bahasa Arab? Ka'anni akaltu. Apa artinya? Ayolah partisipasi sebelum bangun masjid. Partisipasi sekarang ini bang. Apa artinya ka'anni akaltu? Hah? Jazakallah khair. Seolah-olah saya makan. Apa ceritanya kok masjid ini kok lucu banget, apa namanya? Masjid seolah-olah saya makan. Loh, kok ada masjid kayak gitu? Ada sampai detik ini di Turki. Apa ceritanya? Masya Allah, orang ini luar biasa, seorang muslim. Ustadznya ngumpet. Seorang muslim di Turki tersebut dari dulu, Masya Allah, ketika dia mendengar hadis-hadis dari Nabi, janji-janji, kabar gembira tentang orang yang bangun masjid dari Rasulullah SAW, ya, maka apa? Timbul keinginan keras dalam hatinya untuk apa? Azam kuat dalam hatinya untuk membangun rumah Allah. Tapi apa hendak dikata, saya orang miskin, kere ibaratnya, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa membangun rumah untuk Allah, masjid untuk Allah, walaupun sederhana? Gimana caranya? Saya orang miskin, tapi saya ingin dibangunkan rumah untuk apa oleh Allah di surga. Gimana caranya? Akhirnya apa jemaah sekalian cintai? Sudah, ya. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh niat benar, Allah akan tunjukkan insya Allah jalannya. Ada saja jalannya. Apa jalannya dia? Setiap kali dia punya duit untuk makan ibaratnya, maka apa jemaah sekalian cintai? Maksudnya yang lebih dari apa? Yang lebih dari kebutuhan pokok dia dapat duit, ingin beli ini, ingin beli makanan enak, tahan diri dulu lah. Kalau kita kan sekarang semua makanan enak se-Jakarta antum udah rasain insya Allah, ya kah? Kalau dia ini luar biasa, karena ingin dibangunkan istana di surga. Maka apa? Yang lebih dari kebutuhan dia dan keluarga dia ingin makan, enak banget kelihatannya, ya saya pengen banget makan kebuli atau di kibuli atau apalah namanya, terserah gitu kan, pengen banget makan ini. Tapi apa? Sudahlah, duitnya tuh dia apa? Dimasukkan ke dalam celengan dia ibaratnya. Apa bahasa kita sekarang ya? Celengan ya? Dimasukkan ke tabungan dia ibaratnya, ke celengannya dimasukkan. Apa? Ketika dia ketika dia masukkan duit yang untuk beli kebuli atau beli makanan yang enak tersebut, ya, nggak jadi dia beli dengannya, kemudian dia dia masukkan untuk niat bangun rumah Allah Jalla, ngumpul-ngumpul untuk bangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia masukkan duit itu ke dalam celengannya, dia katakan, sudahlah, ka'anni akaltu. Paham nggak maksudnya? Anggap saja saya sudah makan gitu. Anggap saja kebuli itu sudah masuk di perut saya. Kan enaknya cuma di sini doang, udah masuk perut, bodoh aja gitu kan, mau apa kayak. Paham nggak maksudnya ini? Masya Allah. Jadi setiap kali dia ingin beli sesuatu yang enak, lebih dari kebutuhan keluarga dia dan seterusnya, pengen tapi mau bangun rumah Allah, mau istana di surga, dimasukin ke celengannya. Sudahlah, ka'anni akaltu. Anggap saja aku udah makan yang enak itu. Masya Allah. Sanawat adidah, sampai bertahun-tahun dia begitu. Ternyata Masya Allah tabungannya sudah bisa untuk membangun satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Bangun. Dia cari tukang bahan semua, bangun. Jadi satu masjid Allah Jalla ala. Masjid ka'anni akaltu. Masjid seolah-olah saya sudah makan. Anggap saja sudah makan. Luar biasa. La ilaha illallah. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, ya, akramani wa akramakumullah, di dalam kita membangun rumah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disinyalir tadi oleh Rasulullah SAW dalam hadis Utsman bin Affan yang muttafaq alaih, man bana lillahi baitan banallahu yabtaghi bihi wajha Allah, ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Ada satu hal yang perlu saya sinyalir dulu sebelum kita lanjut lebih jauh sampai masuk ke masalah sedekah dan seterusnya, infak dan seterusnya. Apa itu? Sebuah kisah berkaitan dengan sabda Rasul yang mengatakan dia bangun masjid itu yabtaghi bihi wajha Allah. Dia mencari dengan bangun masjid itu mencari wajah Allah. Maksudnya ikhlas, ya, semata-mata karena wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak ingin supaya nanti saya terkenal. Siapa yang bangun masjid? Satu orang lo donaturnya. Enggak. Betul-betul ikhlas lillah, bukan riaan wa sum'atan, ujuban, tidak.
tapi betul-betul lillah tabaraka wa ta'ala. Saya mau bawakan kisah yang saya tadi janjikan sedikit saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, menunjukkan sekecil apapun juga partisipasi kita untuk rumah Allah, Allah akan apa? Allah akan berikan ganjarannya, jemaah sekalian cintai. Kisah seorang nenek-nenek tua, ya, yang malaikat sampai turun karena dia, perbuatan dia, kebaikan dia, walaupun kelihatannya sepele. Ada seorang, ya, orang dehef kalau bahasa kita ya, zaman dahulu, itu apa? Mau bangun masjid karena duitnya udah pusing naruhnya di mana ibaratnya. Maka apa? Dia mau membangun masjid besar. Ya. Proyek pembangunan masjid gitu kan, besar, luar biasa. Kemudian apa? Dia bikin aturan, dibilang pada pekerja-pekerjaannya, dikatakan apa? Tolong pampangkan pengumuman bahwa masjid ini hanya dibangun oleh fulan ibnu fulan tok. Maksudnya apa? Donaturnya cuman satu orang tok. Ya. Bikin pengumuman seperti itu, menunjukkan bahwa masjid ini tidak menerima sumbangan walaupun 1 biji batu bata, nggak nerima. Hanya 1 orang saja yang kafil. Paham ini? Ada sesuatu dengan niatnya gitu kan. Walaupun secara hukum boleh nggak seperti ini? Ya boleh-boleh saja, mubah-mubah saja. Ya, walaupun nanti kita anjurkan agar dia menjaga niatnya. Ya, menjaga niatnya. Dalam hukum sih nggak masalah gitu kan, mubah-mubah saja. Masjid, satu masjid, ya itu apa, mewah besar misalnya, itu hanya dibangun oleh 1 orang, boleh-boleh saja. Tapi ini jadi pelajaran kisah ini buat kita, bahwa orang ini bangun masjid karena ada indikasi lain, ingin riaan, sum'ah, ingin dikenal, kesohor, populer dan seterusnya. Masya Allah, orang dermawan bangun masjid Allah besar, mewah. Ada niat yang lain, bukan semata-mata lillah. Maka apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa? Diperintahkan kepada pekerja-pekerjanya itu, tolong bikinkan papan besar, apa namanya itu? Sudah? Ya, kayak spanduk atau papan besar itu, tulis di situ. Ya. Masjid Fulan Ibnu Fulan. Tulis. Jadi masjid ini hanya dibangun oleh Fulan Ibnu Fulan saja. Ya. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Ya, antum pengertian sekali Ustaz, Masya Allah. Kalau sama anak aja pengertian, sama istri lebih pengertian lagi insya Allah. Barakallah fiqh. Taib. Apa katanya? Tulis. Masjid ini namanya Masjid Fulan Ibnu Fulan, karena yang bangun dia sendiri. Taib. Betul ditulis. Masjid Fulan Ibnu Fulan tidak menerima sumbangan sedikit pun, sepeser pun. Keren kan? Luar biasa. Akhirnya apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di malam harinya, malam pertama ya ibaratnya, orang kaya ini, orang dehef ini yang bangun masjid ini mimpi. Ya, mimpi ngelihat apa? Ngelihat ya, kalau bisa dikatakan ini adalah malaikat yang turun gitu ya. Ngelihat laki-laki dari langit itu turun. Ya, dengan berpakaian putih turun dari langit. Turun, mendekati apa? Papan tuh, spanduk tuh atau papan tuh. Kemudian apa? Dihapus namanya siapa? Paham ini? Nama yang bangun ini, orang kaya yang bangun ini dihapus. Ini pelajaran besar bagi kita. Kalau kita nanti partisipasi, sebentuk apapun kita partisipasi, sebesar apapun, jaga niatnya ya. Jaga niatnya. Ini masjid yang ussisa ala taqwa insyaallah. Masjid yang betul-betul dibangun di atas ketakwaan, keikhlasan, bukan karena indikasi lain. Apalagi niatnya biar mereka tahu ya, yang ngusir-ngusir tuh, biar mereka tahu kami juga orang. Jangan, kalau udah gitu niatnya udah nggak beres, sudah nggak bener itu. Ya, jangan niat dendam-dendaman bangun masjid, udah nggak bener niatnya. Innamal a'malu bin niat, niatnya yang suci aja, yang bersih, untuk nggak ada niat-niat lain biar lo tahu gue bisa bangun masjid yang lebih gede dari masjid yang lo usir kami. Nggak perlu lah gitu-gitu tuh, nggak ada manfaatnya. Ya. Kemudian apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, dilihat namanya tuh dihapus.
oleh laki-laki berpakaian putih tersebut dihapus, lah diganti sama nama perempuan, Fulanah ya binti Fulan. Paham ini? Namanya diganti dalam mimpinya tersebut. Esok harinya dia panggil panakawannya, apa bahasa kita ya, suruhannya atau pekerjaannya, sini coba lihat itu papan, masih enggak nama saya, katanya. Soalnya semalam saya mimpi nama saya dihapus, coba lihat nama saya, lihat masih ada enggak. Pergilah panakawannya itu, maka dilihat masih kok tuan, nama tuan terpampang jelas, nggak ada coret sedikit pun, jelas gitu. Oh iya, santailah kalau gitu. Malam kedua mimpi yang sama, persis mimpinya sama kayak gitu ya. Bahwasanya apa, namanya dihapus, kemudian diganti dengan nama seorang perempuan, Fulanah ibnu Fulan binti Fulan. Waduh, kok mimpinya begini lagi. Dipanggil lagi panakawannya, sini lihat, aku kok mimpi yang sama lagi kayak kemarin. Lihat, mungkin sekarang sudah dihapus namaku itu, sudah terhapus namaku. Lihat. Dilihat, enggak tuan, masih kok. Nama tuan yang masih terpampang jelas gitu kan. Fulan ibnu Fulan. Enggak ada Fulanah binti Fulan, enggak ada. Oke, kalau gitu tenanglah dia. Malam ketiga, bodoh aja mimpinya sama. Ya, malam ketiga sama mimpinya, turun orang berpakaian putih, kemudian ngapus namanya, kemudian diganti nama perempuan. Masya Allah. Lihat di sini. Bedanya antara yang partisipasi ikhlas dengan yang kagak ikhlas, atau yang niatnya dendem-dendeman. Ya toh? Maka apa jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, malam ketiga sama mimpinya, maka dia katakan apa? Coba cek lagi sama panakawannya itu. Cek lagi. Nama saya masih apa tidak? Masih kok tuan, kata dia. Namanya masih kok tuan, katanya. Ya. Enggak diganti, katanya. Ya. Akhirnya dia apa jemaah sekalian cintai? Sudah, sekarang kalian saya tugaskan, kalian muter di negeri ini, cari perempuan yang saya saya baca, saya lihat namanya terpampang menggantikan nama saya itu. Namanya Fulanah binti Fulan. Cari sampai ketemu. Upahnya sekian. Cari. Oh, banyak orang, banyak suruhan dicari, hunting gitu kan. Nama siapa? Nama Fulanah binti Fulan. Cari. Ketemulah orangnya. Nenek tua. Ya, nenek wis tua gitu kan, di daerahnya dia sendiri, kampungnya sendiri. Oh, ini dibawa ke hadapan sang DHV ini, dibawa. Kemudian apa jangan sekalian cintai? Nek, jujur, katanya bahasa dia. Nek, jujur. Apa yang telah kau sumbangkan diam-diam untuk masjid ini? Aku udah punya peraturan, nggak boleh ada yang partisipasi sedikit pun, walau segenggam pasir ibaratnya, nggak boleh. Ya. Apa yang telah kau sumbangkan untuk pembangunan masjid saya ini, sehingga saya bermimpi 3 malam, saya mimpi berturut-turut nama saya dihapus, kemudian diganti sama nama ibu. Jujur, apa yang ibu sumbangkan diam-diam? Enggak kok tuan, saya tidak menyumbangkan sesuatu apapun. Kalau bahasa Jakartanya sumpah deh gitu, enggak pernah tuan, enggak ada. Kata orang kaya ini, enggak, jujur nek, jujur saja. Apa yang nenek sumbangkan, apa yang nenek partisipasikan untuk bangun masjid, untuk masjid yang saya bangun ini, ya, proyek saya ini, apa yang kau bangunkan, apa yang kau sumbangkan? Enggak tuan, benar-benar saya enggak merasa menyumbangkan apa-apa. Yang ketiga dengan lemah lembut dia bilang, ayolah nek, inget-inget, eling-eling, siapa tahu ada sesuatu gitu kan. Dia mikir-mikir, nenek-nenek disuruh ingat ya susah gitu kan, tapi dia coba inget-inget gitu kan, eling-eling gitu. Oh iya tuan, katanya, saya ingat. Lihat, masya Allah. Dan ini pelajaran banyak kita bisa ambil di sini. Iya tuan, aku ketika melihat batu bata yang begitu banyak, yang tuan beli, yang diangkut sama gerobak, yang dibawa, yang ditarik sama kuda, paham ya? Zaman dulu biasalah ya. Dokar apa namanya itu? Apa namanya, dokar atau cidomo atau apa namanya ya? Yang ditarik sama kuda gitu kan? Gerobak gitu ditarik sama kuda. Itu masya Allah, narik bata yang sebegitu banyak. Maka apa, setelah batanya diturunkan, kudanya ditambat, nggak dikasih minum. Saya lihat lidahnya itu, yalah, kayak mau mati itu kuda. Kuda yang dipakai untuk ngangkut batu bata buat bangun masjid. Itu apa, nggak dikasih minum, habis dipakai. Zalim tidak? Zalim, nggak bener itu. Ya.
Masa apa? Demi maslahat dia untuk supaya dia terkenal atau apa? Malah binatang makhluk Allah berupa kuda itu apa? Dizalimi dengan tidak dikasih minum. Kayak mau mati tuh kuda itu saking capeknya. Maka saya kasihan, buru-buru saya cari ember, saya cari air, saya taruh di depan kudanya, Tuan, minumlah dia. Akhirnya sehat lagi, seger lagi dia dan seterusnya. Masya Allah. Akhirnya subhanallah. Oh itu nek kata. Itu dia nek. Ini dia. Ini yang membuat nama saya dihapus kemudian diganti sama nenek katanya. Hei panakawanku, pekerja-pekerjaku, saya tugaskan kalian ganti papannya. Nah, papan nama masjid itu ganti dengan bukan nama saya tapi nama nenek-nenek ini, Fulanah binti Fulan. Jadi masjid Fulanah binti Fulan, bukan masjid Fulan ibnu Fulan lagi. Apa kata laki-laki ini kepada nenek-nenek itu? Maaf nek, niat saya awalnya nggak baik, saya membangunnya Pak untuk supaya saya dikenal dan seterusnya, tapi nenek memberikan minum kuda yang ngangkut batu bata buat pembangunan masjid itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Maka lillah fahuwa baq. Apa yang dilakukan karena Allah itulah yang akan kekal. Camkan ini wahai calon-calon yang mau bangun masjid. Apa yang dilakukan karena Allah itulah yang akan tetap kekal. Kalau enggak karena Allah, saya khawatir suatu saat diusir juga walaupun bangun dewe. Paham ini? Ya? Yang namanya masa kan, gitu kan. Maka betul-betul dari sekarang ya kita ikat hati kita dengan Allah Jalla wa Ala untuk membangun rumah Allah ini. Jangan ada indikasi-indikasi yang lain, niat-niat yang enggak baik. Pokoknya lillah, untuk saya belajar agama Allah di sini, menghidupkan sunnah Rasulullah di sini. Udah niatnya yang begitu saja. Insya Allah Allah langgengkan dan awetkan masjid itu. Enggak akan ada gangguan. Insya Allah Taala. Jelas ini? Itu jemaah sekalian yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah ya. Jadi hatta orang-orang saleh terdahulu, orang salafus saleh terdahulu, apapun yang berkaitan dengan masjid, Masya Allah mereka ya, mereka akan lakukan demi rumah Allah, segalanya mereka akan lakukan. Antum dengar hadis Rasulullah SAW bahwa dipampangkan amalan-amalan umatku kepadaku. Jadi Nabi kita itu dalam waktu-waktu tertentu itu diapain? Dipertontonkan amalan umatnya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Muhammad nih, database amalan umatmu nih dia amalan yang baiknya ini, amalan buruk dari umatmu ini. Ternyata didapatkan di antara amal baik umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Ada kotoran di masjid, itu diapain? Dibuang. Atau ludah yang ada di masjid kemudian dia timbun. Itu kalau di zaman beliau dulu gitu. Sekarang dia entah dia osek pakai tisu atau apa dan seterusnya. Masya Allah, ternyata terselip di antara amalan umat Nabi kita SAW yang membuat Nabi kita senang, itu adalah apa? Ada kotoran ya, yang ada di dalam rumah Allah, dalam masjid, kemudian diosek, dibuang, Masya Allah, biar orang beribadah di dalamnya nyaman. Anak kemarin ya Allah sempat numpang sholat Jumat di sebuah pesantren yang Masya Allah santrinya semuanya pakai udang-udang gitu loh, yang pakai putih semua, jubah semua, keren kayak waliullah gitu ibaratnya kan. Masya Allah, keren banget. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk pada kita dan mereka. Masya Allah, ternyata masjid ini masjid apa rumah hantu sih? Maksudnya la ilaha illallah, nggak ada, kotor, kamar mandi, pakaian santri sana sini, ada segala di WC dan Masya Allah, ini gimana ini? Masya Allah ya, padahal yang paling perhatian terhadap kebersihan itu Islam toh. Tapi kenapa yang mempraktekkan malah banyak orang kufar? Padahal Rasul mengatakan dalam hadis Abu Daud, "Tahhiru afniyatakum fa innal yahud la yutahhiruna afniyatahum." Sucikan emper kalian, jangankan dalam rumah, jangankan rumah Allah, bersihkan, sucikan. Bukankah itu perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail? Tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina rukai sujud. Sucikan, bersihkan oleh kalian berdua, Ibrahim dan Ismail. Sucikan rumahku, kata Allah Subhanahu. Bersihkan rumah Allah, rapikan rumah Allah. Pokoknya untuk keindahan masjid itu apa? Bersihkan, sucikan. Coba sekali cinta. Bapak-bapak ingat enggak? Ingat enggak tentang apa? Tentang seorang wanita berkulit hitam tinggal di masjid yang ada di benaknya cuma satu. Bagaimana rumah Allah bersih, kaum muslimin nyaman sholatnya. Ada enggak? Pernah dengar enggak? Seorang wanita berkulit hitam yang kerjaannya setiap hari itu hanya apa?
Membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Qaddarallah ma syaa fa'al. Dan ini jadi dalil enggak apa-apa wanita haid masuk ke dalam masjid, yang penting dia jaga darahnya. Karena wanita ini mau enggak mau pasti ada dia lewati masa-masa haid dia, dan dia tinggal di masjid, di mihrab ibaratnya untuk tukang bersih masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada kamar khusus di pojok masjid mungkin, atau gimana, di situ dia tinggal untuk tukang bersih masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita berkulit hitam, qadarallah wanita ini mati, meninggal. Malam-malam meninggalnya, kemudian dikuburkan malam-malam oleh para sahabat karena mereka khawatir untuk membangunkan Rasulullah SAW, mengganggu istirahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jamaah sekalian cintai? Ya, keesokan hari Rasulullah SAW nanya, mana Fulanah binti Fulan itu yang biasa menyapu masjid, membersihkan rumah Allah. Ini menunjukkan jadi takmir masjid, bersihkan rumah Allah itu bukan pekerjaan hina, akhi. Bukan pekerjaan yang sepele. Enggak, mulia. Anda pegawainya Allah pada hakikatnya, bukan pegawainya tua DKM. Enggak, Anda pegawainya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pekerjaan mulia itu. Enggak usah merasa ana hanya apa kesibukan antum, akhi? Ana tukang ini cleaning service masjid, akhi. La ilaha illallah. Jangan merasa hina dengan itu. Anda pegawai Allah, Anda lebih mulia dibandingkan mereka yang berdasi, wallahi. Ya, bisa jadi. Gitu kan? Kemudian apa jemaah sekalian cintai? Mana wanita? Dia meninggal ya Rasulullah, semalam kami kuburkan dan kami takut khawatir mengganggu istirahat engkau, maka kami enggak membangunkan engkau, enggak memberitahu engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dulluni ala qabriha." Tunjukkan saya kuburannya di mana. La ilaha illallah. Pemuliaan Rasul terhadap orang-orang yang apa? Perhatian terhadap rumah-rumah Allah, perhatian terhadap masjid Allah Jalla. Dulluni ala qabriha. Tunjukkan di mana kuburannya. Diantar Rasul. Nih kuburannya ya Rasulullah. Rasulullah SAW ngapain di situ? Salat. Masya Allah. Salat gaib di situ. Menyolatkan apa? Maksudnya menyolatkan wanita itu di atas kuburannya, subhanallah. Karena beliau terlambat. Jadi ini menunjukkan satu hukum bahwa boleh kita apa? Terlambat sehari 2 hari dari apa? Menguburkan saudara kita, kemudian kita datang terlambat, boleh kita datang ke atas kuburannya, kemudian apa? Salat 2 rakaat di situ. Apa maksudnya 2 rakaat lagi? Salat jenazah di situ, karena salat jenazah itu enggak ada apa? Enggak ada ruku, enggak ada sujud. Boleh. Jemaah sekalian cinta. Ada yang membatasi sampai 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang mengatakan sampai setahun dan seterusnya. Khilaf para ulama. Ala kulli hal, Rasulullah SAW sampai apa? Mensolatkan wanita ini sampai beliau mengatakan kuburannya akan senantiasa panas sampai saya solatin dia. Setelah disolatin oleh Rasulullah, maka apa? Kuburannya berubah menjadi adem, luar biasa. Karena apa jemaah sekalian cintai? Karena dia perhatian terhadap rumah Allah, membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya mau kasih kabar gembira buat mereka yang mungkin dari segi materi belum mampu. Uang untuk hidupin anak istri aja kadang susah, angel gitu kan. Maka apa? Ingin sebenarnya dalam hati untuk partisipasi, tapi belum bisa. Saya kasih kabar gembira antum, Rasulullah SAW bersabda, wahai yang mungkin pengen sekali membangun rumah Allah, tapi Masya Allah menangis tanpa air mata, dalam artian sedih dalam hati, malu mengeluarkan air mata, sebenarnya pengen untuk membangun rumah Allah, tapi Allah belum kasih kemampuan untuk itu dari segi materi. Maka saya kasih kabar gembira antum, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fi dhulami bin nuri tami yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Tolong ya Muhammad tolong ya kasih kabar gembira, kata Rasulullah. Kasih kabar gembira buat orang-orang yang berjalan kemana? Menuju Masjid Allah Jalla wa'ala di waktu malam. Ya, di waktu gelap. Allah akan berikan dia cahaya yang sempurna nanti di yaumil qiyamah. Di saat orang-orang beriman yang menyeberang sirat mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami apa? Cahaya kami. Sebagaimana di At-Tahrim ayat 8 kalau saya tidak keliru. Ya, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Nah, buat orang yang berjalan menuju rumah Allah, ya, meramaikan rumah Allah, membangun rumah Allah hanya dengan meramaikan ibadah di situ dan seterusnya, maka apa? Allah
Rasul kita nyuruh ngasih kabar gembira buat mereka. Allah siapkan buat mereka cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Di saat sebagian manusia mungkin tidak diberikan sebecak cahaya, di saat sebagian manusia hanya diberikan setinggi jempol cahayanya, ya. Di saat manusia hanya setinggi orang berdiri dikasih cahaya, ya. Akan tetapi dia Masya Allah diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah. Modal nyebrang di atas sirat, nyebrang di atas sirat yang di bawahnya jahanam yang hitam legam saking panasnya. Waliyadzubillah. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ghada ilal masjidi awrah, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah." Ya, kama ghada awraha, kullama ghada awraha. Barang siapa yang berpagi-pagi datang ke masjid, cepat-cepat datang ke masjid, berangkat ke masjid, ya. Kemudian apa? Ya, dia berpagi-pagi berangkat atau datang ke masjid meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ya, kata Rasulullah SAW, Allah persiapkan buat dia persinggahan yang mulia di dalam surganya, yaitu ketika dia berangkat. Ketika dia pagi-pagi datang ke masjid, segera datang ke masjid, di saat itu pula Allah mempersiapkan buat dia persinggahan yang luar biasa di dalam surga. Kata Rasulullah SAW, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam masalah membangun masjid ini, orang kalau tidak ada dorongan iman, mungkin nggak diharapkan Pak untuk mengeluarkan walaupun 1.000 gitu, 10.000, mungkin nggak? Kalau nggak ada dorongan iman, mungkin nggak? Untuk mengeluarkan, menginfakkan, mensedekahkan sebagian dari hartanya, mungkin nggak kalau nggak ada dorongan iman? Susah. Buka At-Taubah ayat 18, apa kata Allah? Ya, siapa yang membangun rumah Allah itu? Siapa yang meramaikan rumah Allah itu? Siapa yang membangun rumah Allah itu? Baik secara fisik maupun secara maknawi dengan meramaikan dan seterusnya. Ternyata apa kata Allah dalam At-Taubah? Siapa yang membangun rumah Allah itu? Siapa yang bisa diharapkan membangun rumah Allah, meramaikan rumah Allah? Siapa mereka? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ini yang diharapkan bisa membangun rumah Allah. Siapa? Coba baca artinya, Mas. Siapa yang baca artinya? Sungguhnya makmurkan masjid Allah yang orang yang beriman. Coba yang pakai mic, enggak apa-apa Pak ya, yang pakai mic. Hanya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada dorongan keimanan enggak mungkin. Susah. Enggak akan keluar walaupun 10.000, 100.000 enggak akan keluar. Tapi orang yang imannya beres insya Allah, yang mikirnya, ana bilang sama antum, sebagian kaum muslimin la ilaha illallah, begitu semangat membangun rumah di dunia gede, padahal apa? Kamarnya berapa puluh kamarnya, masya Allah, ya. Kamar pembantunya aja ibaratnya lebih cakep dari kamar-kamarnya para ustadz ibaratnya. La ilaha illallah. Luar biasa rumahnya, gadang, tenan, besar, luar biasa. Dibangun rumahnya semewah-mewahnya. Halal sih halal, boleh-boleh saja karena di antara empat kebahagiaan seorang muslim adalah rumah yang luas. Boleh enggak secara hukum asal? Waduh Ustaz, berarti saya potong aja rumah gua. Maksudnya saya tinggal di satu kamar aja sekarang. Jangan salah paham gitu kan. Termasuk kebahagiaan seorang muslim rumah yang lapang tak? Cuman yang jadi muskilah adalah kenapa sih di satu sisi kita semangat membuat rumah segede-gede gedongan atau apalah namanya, ya, besar, mewah, tapi di sisi lain kita nggak pernah berpikir untuk berpartisipasi, paling tidak kalau nggak bisa bangun dewe, partisipasi untuk membangun rumah Allah. Padahal masya Allah dia bangun rumah gede-gede, cuman berdua tinggal. Ya, apalagi yang sudah tua-tua, ibaratnya anak-anaknya udah pada nikah, udah pada mandiri semua, rumahnya masya Allah dari kamarnya jin fulan di kamar-kamar itu, bukan anaknya lagi, masya Allah yang tinggal di situ. Kecuali kalau diusir terus pakai Baqarah ya, lain lagi masalahnya. Tapi ini rumah sebanyak itu kamarnya, masya Allah kosong, yang dipakai cuma satu kamar, ya, menghabisi masa-masa ya tua yang indah gitu dengan masya Allah dan seterusnya. Padahal itu dia tinggalin untuk selama-lamanya apa sementara? Wong udah tua bentar lagi, ibarat kambing nunggu hari korban, paham nggak? Ya? Jemaah sekalian cintai. Tapi masya Allah, duitnya banyak dan seterusnya, tapi dia simpen terus, kayak berharap hidup 10 tahun lagi dan seterusnya. Padahal sudah sepuh, ibaratnya udah masa-masa gratis, sudah, maksudnya bonus sudah 70 ke atas dan seterusnya.
Masih. Kenapa dia tidak? Udahlah, buat rumah saya di sorga, dan rumah di sorga, istana di sorga yang Allah siapkan buat yang membangun rumah Allah, sifatnya abadi apa sementara? Abadi akhi, selama-lamanya, dan lebih elok dan lebih indah dibandingkan rumah yang Anda sibuk bangun dan seterusnya. Subhanallah. Jadi yang membangun rumah Allah itu kata Allah adalah siapa? Hanya orang-orang yang amana billah wa bil yaumil akhir. Ini kaitannya nih dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau dia nggak percaya, kurang imannya terhadap hari akhir itu kurang percaya dengan janji-janji Allah bangunkan rumah di surga dan seterusnya, kurang percaya, bisa nggak diharapkan? Kalau orang keimanannya terhadap hari akhirat itu kurang, tipis, nihil, bisa diharapkan ngeluarin duit untuk bangun masjid? Angel Pak, susah Bu, susah. Ya toh? Iman kepada Allah dan hari akhir. Oh, yakin dia dengan janji Allah, dengan janji Rasulullah, siapa bangun rumah untuk Allah di dunia, mencari wajah Allah, Allah bangunin rumah di sorga. Wah, udah keluarin. Paling kita hidup berapa lagi nih Bu? Udah dah, infakkan harta kita yang masih ada tersisa untuk istana kita nanti di surga, hidup bahagia di situ, di rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, di istana yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Singkat saja seperti itu. Kemudian ana mau tegur antum, ana mau nyentil kaum muslimin secara umum. Mohon maaf. Sentilannya ada dalam surah Al-Anfal ayat 36. Antum lihat di situ. Ini antum jangan antum ya, bahasanya semua kaum muslimin hendaknya malu sama ayat ini. Wallahi. Al-Anfal ayat 36. Hendaknya kaum muslimin muslimat malu sama ayat ini. Ya. Orang-orang kafir saja itu masya Allah segala macam cara mereka lakukan untuk apa? Untuk supaya rumah-rumah ibadah yang mereka jadikan sebagai tempat penyekutuan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu segala macam cara mereka tempuh. Antum kalau masuk Indomaret, setelah antum belanja ada sisa cepek atau berapa, apa dibilang? Bapak atau ibu mau disumbangkan atau apa namanya tuh? Apa namanya? Biasanya bahasanya apa? Mau dinasikan ininya dan seterusnya. Kadang kita nggak peduli buat mana, buat apa, terserah. Yang penting cepek, nggak peduli gitu. Udah. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Allah akan tanyakan tentang harta 2 pertanyaan. Sadari ini, nggak akan bergeser 2 kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya, yang lain yang 3 pertanyaan cuma 1, tapi untuk yang harta 2 pertanyaannya. Apa pertanyaan? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah tanya, walaupun cepek duit antum, Allah akan tanya. Walaupun gopek duit antum, infakkan kemana? Allah akan tanya, akhi. Dari mana engkau dapat, kemana kau infakkan? Sebagian kaum muslimin udah enggak apa-apa Mbak, udah saya donasikan aja. Ternyata ada seorang ikhwan kita menginterogasi pegawainya tersebut. Mbak, jujur Mbak, ini untuk apa sih Mbak donasiin? Buat gereja maksud. Allahu akbar. Antum tahu yang punya Indomaret siapa toh? Antum tahu lah, enggak usah jauh-jauh mikir-mikir. Antum tahu siapa yang punya Indomaret toh? Hah? Oh, jangan-jangan di sini orang. Enggak mungkin karena bukan orang Islam. Makanya hati-hati. Makanya saya kesel banget sama mereka. Oh, orang Islam itu katanya apa? Orang Islam untuk bangun masjid aja sampai ngemis-ngemis pinggir jalan dan seterusnya. Hah, coba. Orang nyerok ikan ini malah nyerok duit dia, orang muslim itu katanya pinggir jalan. Iya enggak? Di tengah-tengah jalan malah seroknya kiri kanan kan? Tahu serokan enggak sih? Itu kan isinya duit kan, bukan ikan tuh. Ya, diejek macam-macam lah kaum muslimin. Saya tidak jadikan dalil ini untuk, maksudnya saya tidak katakan ini untuk jadi dalil untuk membolehkan atau apa dan seterusnya gitu kan. Ya, karena orang Islam itu ya'lu wa la yu'la alai. Orang Islam itu mulia, tinggi. Sebenarnya nggak pantas orang Islam itu untuk cari-cari sumbangan bangun rumah Allah itu dengan cara yang seperti itu. Islam itu tinggi akhi, mulia. Harus dengan cara-cara yang apa? Hebat, yang luar biasa, yang keren gitu. Jangan tinggi. Masya Allah. Akhirnya jadi fitnah orang kafir nggak? Ya nggak? Lihat orang Islam untuk tempat ibadahnya saja kayak gitu katanya. Padahal mereka lebih picik, lebih jelek caranya. Yaitu dengan cara itu. Meraup harta kaum muslimin walaupun cepek 200-300, tapi kalau se-Indonesia Indomaret ya setiap saat orang belanja donasiin, jadi berapa itu kalau dikalkulasinya Mas kalau cintai?
semuanya prok ke gereja, untuk yayasan-yayasan gereja. Antum telah berinfak, bersedekah buat orang Nasara, bukan untuk kaum muslimin. Allah akan tanya kemana itu cepek, kenapa dengan 200. Allah tanya. Hati-hati jangan sekali cintai karena Allah SWT. Ya, kalau ada intel mungkin nanti saya diciduk ini oleh orang Indomaret. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kita kan ini orang Islam, jadi ya boleh-boleh aja kan kita saling bongkar gitu kan. Mereka bongkar kita, ya kita bongkar mereka gitu, toh nggak masalah. Mau tobat nggak sekarang? Nggak mbak, sini saja. Makanya ada program PKPU kalau nggak salah ya, terlepas dari siapa yang punya PKPU itu, yang jelas apa? Bagus lah, dia menyebarkan kaleng celengan gitu, ya, untuk dibawa ke sekolah-sekolah buat anak-anak kalau pergi ke bersama orang tuanya kemana, taruhlah di kantong mobil atau apa celengan tuh. Nanti anak habis belanja ada cepek-cepean atau ada 200 berapa atau gopek, masukin ke dalam. Ya, nanti untuk apa? Maslahatnya untuk ya du'afa, untuk orang-orang lemah atau anak-anak yatim, dan dikumpulkan banyak kan jadinya itu kalau se-Indonesia, masya Allah luar biasa. Kenapa? Kenapa? Oh iya, nanti dulu puter biar konsen ya. Sudah diputer kan? Nah, wis. Jangan sering-sering diputer, nanti pusing kotak amalnya. Kemudian yang sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa tadi? Sampai kotak amal. Sampai Al-Anfal 36. Hendaknya kita malu. Ya. Ana belum masuk intinya nih Pak, belum masuk ini, baru ngomong masjid ini. Belum masuk sedekahnya, infaknya belum. Ya. Jadi hendaknya kita malu dengan Al-Anfal ayat 36 ini. Coba orang kafir dibilang oleh Allah, coba baca Pak artinya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum, sesungguhnya Allah itu menjadi syarat bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan dan ke dalam jahannam orang-orang kafir itu dikumpulkan. Taib, intinya innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berinfak enggak kata Allah? Bersedekah enggak mereka? Bersedekah mereka, berinfak, tapi tujuannya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, untuk membaptis orang Islam sebanyak-banyaknya. Ya. Dan seterusnya, la ilaha illallah. Mereka infak untuk gereja sekarang, la ilaha illallah. Anak kalau lewat di Bambu Apus tuh miris hati rasanya. Kok bisa ya lurah di sini bisa mengizinkan ngumpulin tanda tangan mereka, kok bisa membangun masjid lagi, membangun gereja sebesar ini, semewah ini, yang ibaratnya kalau mau dibakar susah untuk dibakar, itu nggak bisa karena kokoh tenan, ya. Kalau dibakar pun oleh kaum muslimin paling ulangi ngecat doang, saking kokohnya. Siapa yang pernah lewat di Bambu Apus tuh, la ilaha illallah, gede banget dibandingkan yang di kampung sawah itu, alah cilik gitu mah. Ini gede banget, mewah, ya, bisa dibilang patikannya kilangkap itu, la ilaha illallah. Patikannya apa? Bambu Apus itu luar biasa, besar, la ilaha illallah. Anehnya yang memberikan saya nggak bisa ngomong lah, ya, yang memberikan izin ibaratnya untuk orang Islam, mantan pejabat Islam, wah luar biasa, la ilaha illallah, ajib gitu loh, jemaah sekalian cintai. Mereka menginfakkan harta mereka. Kenapa orang Islam tidak yunfikuna amwalahum? Kalau orang kafir Allah katakan yunfikuna amwalahum, mereka apa? Menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menutup manusia dari jalan Allah. Kenapa orang Islam tidak sebaliknya, melawan, mengkanter dengan berinfak dengan harta mereka untuk membuka jalan menuju Allah tabaraka wa taala? Kenapa kita enggak bersaing? Ya. Mereka berinfak, kita berinfak sebanyak-banyaknya. Sering saya curhat, wallahi orang kaya di kalangan sunnah ini banyak sekali yang saya kenal, saya tahu, masya Allah, kaya, banyak duitnya. Luar biasa. Itu semua kalau inisiatif, kumpul semua, bersatu padu, kita bangun masjid. Di mana mau dibangun? Walaupun bukan di daerahnya sendiri, partisipasi semuanya. Ya. Semakin banyak dia partisipasi, oh masjid di sini, masjid. Ya Allah, makin mewah istana yang Allah siapkan buat dia. Kadang karena bukan di daerahnya nggak mau dia. Ini kan penyakit kita jemaah. Ya.
penyakit kita. Walaupun antum pernah sujud sekali di masjid yang pernah antum sumbang di situ, seumur hidup antum sekali sujud di situ, di hari antum meninggal potongan bumi itu akan menangis gara-gara antum meninggal. Potongan masjid yang antum pernah sumbang di situ tuh, di hari antum meninggal dia akan menangis, dan di hari kiamat dia akan bersaksi untuk antum di hadapan Allah Jalla wa Ala. Itu jemaah sekalian yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita malu dengan Al-Anfal ayat 36. Orang kafir aja berinfak. Kenapa orang Islam kok kedekut tenan, bakhil, ya? Bakhil, pelit. Sebagian mereka, kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Itu jemaah sekalian yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah, yang namanya membangun rumah Allah tidak akan lepas dari yang namanya apa? Sedekah, infak. Kita masuk sekarang sedikit, sisa waktu yang ada, masih ada alhamdulillah. Kaitannya dengan infak atau sedekah. Mau nggak mau kan? Untuk membangun rumah Allah, rencana antum untuk bangun rumah Allah di BSD ini, mau nggak mau diharapkan dari kaum muslimin untuk apa? Untuk apa? Untuk berlomba-lomba menyisihkan sebagian daripada hartanya. Lihat, Allah nggak minta semua loh jemaah. Alladzina yunfiquna apa kata Allah? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma. Allah tidak minta semua. Allah hanya mengatakan mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian saja yang Allah minta. Ya, harta yang Allah kasih kepada kita, harta milik siapa? Dari siapa? Allah. Allah titip ke kita sebagai amanah. Ya. Allah titip harta itu kepada kita sebagai amanah. Allah minta dari harta itu cuma sebagian, enggak semua Allah minta. Enggak, sebagian tok. Wa mimma razaq, sebagian dari yang apa yang kami rezekikan, yunfikun, mereka infakkan. Sebagian, enggak semua Allah minta. Ya. Itu loh jemaah sekalian. Kenapa begitu susah untuk keluar gitu kan? Ya. Kenapa begitu susah untuk keluar? Kita nggak bisa untuk, ya, harta kita mungkin nggak sampai nisab untuk bisa mengeluarkan zakat harta setiap tahun dan seterusnya, karena nggak sampai nisab. Paling tidak begitu dapat gajian, ada sebagian dari harta tersebut, seberapa kek yang kita infakkan untuk rumah Allah, untuk orang miskin yang nggak mampu dan seterusnya. Subhanallah jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kita dapatkan balasannya nanti di hadapan Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya, dan seterusnya. Itu jemaah sekalian cintai. Dan yang namanya sedekah, infak, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata bahwa innal a'mal tatabaha, sesungguhnya semua amal saleh itu, amal kebaikan itu saling berbangga sama mereka. Mungkin pernah saya sampaikan, mereka saling berbangga. Amal ini salat berbangga, ibadah baca Quran berbangga dia terhadap diri, semua amal ibadah itu berbangga. Ya, fataqulus sadaqah, maka berkatalah sedekah, dia mengatakan ana afdalukum. Apa artinya? Sedekah berkata, ini sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, semua amalan itu saling berbangga atas dirinya sendiri. Maksudnya membanggakan dirinya sendiri. Gua paling afdal, gua paling afdal. Baca Quran bilang saya paling afdal, zikir bilang saya paling afdal, ibadah-ibadah yang lain saya paling afdal. Maka apa? Sedekah unjuk bicara. Dia katakan, bal ana afdalukum. Enggak, saya yang paling afdal di antara kalian semua. Kenapa? Karena orang zikir, kalau orang zikir manfaatnya buat siapa ya? Ana zikir nih, antum loncat pahalanya ke antum? Enggak ya, buat ana, ya enggak? Manfaatnya buat buat ana. Ana baca Quran, loncat pahalanya ke antum? Buat ana lah. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, buat ana lah pahalanya. Tapi ketika orang bersedekah, manfaatnya gimana jemaah? Untuk orang yang bersedekah sendiri dan juga untuk orang lain. Antum bersedekah untuk masjid, manfaat nggak untuk orang lain, kaum muslimin? Oh iya, kaum muslimin bisa sholat dengan nyaman, enak, ya, dan seterusnya, tenang, tentram, sholat di masjid tersebut yang kita infakkan, yang kita bersedekah, ya, ke masjid tersebut sebagian dari harta kita dan seterusnya. Manfaatnya luas, amah manfaatnya jemaah sekalian cintaikan Allah SWT. Makanya pantas kalau sedekah itu pede mengatakan ana afdalukum, saya yang paling afdal di antara kalian semua wahai amalan. Coba, ya, karena manfaatnya muta'addiyah, nular manfaatnya yang namanya sedekah itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya
kaitannya tentang masalah sedekah atau amal jariyah ini, sedekah jariyah ini, Rasulullah SAW sering antum dengar hadis Muslim, "Idza mata ibnu Adam", apabila anak Adam meninggal, "inqata'a anhu 'amaluh", maka apa? Akan putus semua amalnya. Hadis ini begitu populer dan sering antum dengar, tapi enggak apa-apa karena sesuai dengan judul kita, maka enggak apa-apa kita bawakan. Bahwasanya ketika setiap apabila anak Adam meninggal, maka putus semua amalannya kecuali 3 kata Rasulullah. Berapa apa itu disebut pertama? Sadaqatun jariyah. Kenapa dikatakan jariyah? Apa tijarah jariyah? Mengalir artinya. Menunjukkan pahalanya apa? Terus mengalir sampai kita masuk liang kubur. Terus mengalir jamaah sekalian cintai kan Rasulullah. Pahalanya. Selama kipas di masjid masih berputar, selama AC masih dingin, selama karpet masih empuk, masih enak dipakai oleh kaum muslimin, selama Masya Allah apapun yang antum sumbangkan untuk rumah Allah, selama dia masih difungsikan oleh kaum muslimin, selama itu pula apa? Pahalanya itu jariyah. Sedekah antum itu apa? Jariyah. Apanya yang jariyah? Pahalanya jamaah sekalian ngalir terus, subhanallah. Ya. Tidakkah kita senang selama masjid itu bisa dipakai oleh kaum muslimin, selama satu genteng itu nggak bocor, nggak diganti, nggak pergi. B1330 pot apa ini? POT Avanza warna putih, tolong dipindahkan, ada mobil mau keluar. Terima kasih. Kemudian yang sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Sedekah jariyah terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ya, tidak sesuai dengan kajian kita, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat, ya. Akan tetapi masjid ini adalah nantinya ujung-ujungnya buat apa? Buat nuntut ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ya. Ya. Buat menuntut ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa yang ketiga? Waladun salih yad'u lahu. Yang akan bermanfaat adalah apa? Anak-anak yang saleh akan senantiasa mendoakan. Bahkan bukan hanya anaknya saja yang akan mendoakan. Ya, orang-orang kaum muslimin juga apa? Apabila dia punya andil, apabila dia baik, terkenal baik, soleh dan seterusnya, ya, suka menyumbang, ya, untuk maslahat dakwah, maslahat kaum muslimin, maslahat rumah Allah, orang Islam pun akan apa? Mengalir doanya kepada dia. Ya apa tidak? Ya. Ya. Walladzina, ya, apa namanya? Allah katakan apa namanya? Ya, walladzina, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika mensilalir tentang orang-orang yang datang setelah para sahabat itu apa? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Bahkan apa? Hatta orang berdoa kepada saudaranya secara umum dengan mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Hatta secara umum, jangankan secara apa? Ya, khusus disebut namanya. Ya Allah, berikanlah ini kepada fulan yang sudah meninggal. Mengalir pahalanya siapa? Kaum muslimin yang apa? Yang mendoakan dia karena dia pernah menyumbang ini, karena pernah memberikan manfaat atau pernah membantu dan seterusnya. Terus didoakan oleh kaum muslimin. Ya, dikatakan rahimallahu fulan, rahimallahu fulana dan seterusnya. Ya toh? Mengalir terus pahalanya. Ya, maksudnya doanya dan seterusnya. Ya, apa hatta orang berdoa terhadap kaum muslimin secara umum dengan mengatakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat misalnya, wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat misalnya, sampai dalam hadis yang ya sahih, ya jamaah sekalian cintai, ketika seorang apa mendoakan kaum muslimin secara umum dengan mengatakan ya Allah ampunkanlah mereka, ya orang-orang Islam itu laki maupun perempuan, maka apa kata Rasulullah SAW? Dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan pahala semua manusia yang apa? Orang muslimin dan muslimat yang dia doakan. Paham nggak maksudnya? Itu pahalanya kembali kepada dia juga, subhanallah. Ini ya pernah disampaikan hadis ini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala yang kemarin datang ke Istiqlal, ya, subhanallah. Itu. Jadi luar biasa jemaah sekalian cintai. Itu amalan yang akan apa? Ya, terus mengalir pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah, sedekah ikhwani wa akhwati fillah itu akan apa? Kata datang dalam riwayat yang banyak bahwasanya sedekah itu adalah bisa mendatangkan rahmat Allah Jalla wa'ala buat orang yang bersedekah. Kemudian juga bisa menjadi sebab diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan harta kita yang sebenarnya, sebagaimana judul kita, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan pada hakikatnya, ya. Karena harta yang kita makan, yang kita pakai, beli dengannya pakaian, dan semuanya akan sirna toh, ya, habis kita makan dan seterusnya. Atau bahkan kalau ada yang kita sisain itu nanti untuk ahli waris. Itu hakikatnya harta yang kita tabung-tabung, kumpul-kumpul, ujung-ujungnya nanti akan menjadi hartanya ahli waris, bukan harta kita pada hakikatnya. Harta kita apa jemaah sekalian cintai? Yang kita sedekahkan pada hakikatnya, ya. Jadi antum kalau memberi orang pakaian, pada hakikatnya antum sedang memberikan pakaian untuk diri antum sendiri. Antum memberi orang makan, antum sedang apa? Sedang apa? Memberi makan antum diri antum sendiri. Antum memberi orang minum, antum sedang memberikan diri antum minum sendiri sebenarnya. Antum bangun masjid buat Allah di dunia, sebenarnya antum sedang membuat istana buat diri antum di surga. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam hadis yang sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya'til mutasaddiqu yaumal qiyamati yudhilluhu Allah yaumal qiyamah, ya, yaumal qiyamati, ya, fi dhilli sadaqatih, kata Rasulullah, bahwa seorang yang bersedekah di hari kiamat akan datang sedangkan dia apa? Berada di bawah naungan sedekahnya. Masya Allah. Semakin banyak sedekah antum sumbangkan, ya, antum makin banyak sedekah antum, semakin apa? Semakin lebar payung antum di hari matahari dipanaskan 99 kali lipat dibandingkan panasnya di dunia. Subhanallah. Ya tak? Semakin banyak antum bersedekah, menginfakkan harta antum apalagi untuk rumah Allah, makin tebal payungnya, makin luas payungnya, makin adem antum di saat manusia mungkin keringatnya ada yang sampai leher, ada yang sampai mulut, ada yang sampai hidung, ada yang sampai mata, ada waliyadzubillah. Tapi antum anteng-anteng enak. Kenapa? Adem. Kenapa? Dipayungi sama sedekah antum. Orang kalau ngerti ini insya Allah akan menjadi motivasi insya Allah untuk semakin apa? Enggak pelit. Ya Allah, semakin banyak saya bersedekah, makin luas, makin lebar nanti payung saya di hari panas itu, di mahsyar. Ya, waliyadzubillah. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan, seorang yang bersedekah nanti di hari kiamat, ya, dia akan datang pada hari kiamat, dia berada di bawah naungan apa? Dipayungi sama sedekahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Antum bosan ya? Sudah bosan ini? Takutnya sudah mulai bete, ya. Atau volumenya direndahkan sedikit ya, biar enggak ini. Tapi ngantuk nanti. Ya, sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sangat populer juga, tapi sesuai dengan apa? Dengan hadis sebelumnya yang saya bawakan, hadis Uqbah bin Amir, bahwa seorang yang bersedekah datang hari kiamat dinaungi sama apanya? Sama sedekahnya, dipayungin sama sedekahnya. Ya, Rasul bersabda sesuai dengan hadis Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat, di hari mahsyar, ya, di hari tidak ada payung, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa yang pertama? Kita runut, ya, imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, ya, di atas ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Pas dia sunnah berteman lagi, pas dia enggak sunnah lagi ada jarak. Ini karena Allah namanya. Paham? Dia pengusung kebidahan, tapi antum tetap aja anteng-anteng sama dia, hubungannya harmonis terus. Nah, ini ada masalah dong. Ini cinta, ya, kadzibah. Ini mahabbatul marda. Ini cinta orang sakit ini. Ya, cinta yang sejati ketika orang makin taat, naik cintanya, level cintanya, jujur antum cinta sama dia.
Ya, ketika dia menyimpang, dia jauh, dia maksiat, nurun cinta kita, berarti cinta antum itu karena Allah, benci juga karena Allah. Dan ini menunjukkan sempurnanya iman seseorang. Man ahabba lillah wa abghadha lillah, ya wa ata lillah, ya wa mana'a lillah faqad istikmal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, benci juga karena Allah, memberi karena Allah, enggak memberi juga karena Allah. Nanti kita mau menyumbang untuk masjid karena Allah memberinya, faqad istakmalal iman. Sungguh iman orang itu sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Terus yang selanjutnya apa? Seorang laki-laki diajak sama perempuan yang cantik, kemudian memiliki kedudukan untuk berzina, malah dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Sudah berapa ya? Sudah berapa? 4. Yang 5 apa? Ya. Siapa yang ingat? Ya, yang kelima adalah apa? Orang yang berinfak dengan tangan kanannya, ya, sampai tangan kirinya nggak tahu. Ini yang sesuai dengan judul kita kan? Ya, orang yang akan dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka apa? Di antaranya adalah orang yang bersedekah, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, rajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah dengan sedekah sampai tangan kanannya enggak tahu, tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Menunjukkan apa? Ini menunjukkan sedekah yang sifatnya sunnah itu kalau bisa jangan langsung, melalui perantara saja. Ya, dan kalau bisa dibahasakan dari hamba Allah saja untuk lebih apa? Menjaga hati. Ya, ini mentang-mentang 1M sebut namanya, tolong Fatihahnya 10 kali. Nah, ini muskilah. Sebut gangnya, nomor rumah saya sekian, namanya fulan bin fulan, di komplek ini lengkap, Al-Fatihah kurang, Al-Fatihah kurang. La ilaha illallah. Ya, ada apa dengan niat kita? Tadi sudah saya kasih cerita toh. Ya, nama masjid diganti sama nama perempuan gara-gara ada yang ikhlas, ada yang enggak ya? Ikhlas, subhanallah. Nenek-neneknya ikhlas, yang deheb tadi itu enggak ikhlas, diganti namanya gara-gara, masya Allah. Itu jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian laki-laki yang rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. 6. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid Allah. Sekarang kita belum punya masjid saja sudah kelihatan terpaut, insyaallah. Saya husnudzan. Antum mau bikin rumah Allah, mau bangun rumah Allah, ini menunjukkan insyaallah hati kita terpaut dengan rumah Allah. Bagaimana kalau sudah jadi? Jangan sebelum jadi, oh semangat. Sudah jadi, mana fulan? Sibuk kerja katanya. Sudah enggak kelihatan lagi ke masjid. Ini piye nih semangat bangun masjid tapi enggak semangat meramaikan masjid. Ini kan aneh bin ajaib gitu kan, Mas, kalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Semangat bangun, semangat mengisinya dengan ibadah. Ya. Ente taklimnya cuma sekali setahun, saya lihat sibuk akhi dan seterusnya. Dulu pas bangun masjid paling getol dan seterusnya. Subhanallah. Jangan sampai. Tapi saya harus nonton untuk penggerak bangun masjid BSD ini semuanya semangat bangun, semangat juga ngisi sampai mati di masjid itu ibaratnya. Allahumma amin. Itu jemaah sekalian cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, jadi itu yang keenam, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Laki-laki yang hatinya itu apa? Terkait, marbut, ya, terikat dengan masjid. Ya, sampai orang-orang salafus saleh terdahulu, mereka lebih, pernah saya sampaikan ini, saya yakin di BSD pernah saya sampaikan. Orang-orang salaf terdahulu itu lebih enjoy mendengar ya kicauan burung yang ada di pohon-pohon masjid, di sekeliling masjid, daripada dia mendengar rayuan istrinya yang nakal di rumah. Apa kata ya Muhammad bin Sirin? Inni la anas ya bi sauti usfuril masjid ya aksar min ya unsi bi sauti zaujati. Aku lebih enjoy, lebih senang, lebih enak rasanya mendengar kicauan burung di masjid. Tentang burung apa yang ada di pohon-pohon masjid, saya enak dengarnya. Lebih enjoy saya, lebih senang saya dengar daripada saya mendengar nakalnya rayuan istri saya di rumah katanya. Kalau antum saya tanya sekarang, mending dengar suara istri merayu antum, bang, atau dengar suara masjid suara burung di masjid? Mending mana kalau sekarang kira-kira? Orang salaf dulu apapun yang terkait dengan masjid itu lebih mereka sukai. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya anak ternyuh ketika melihat ada seorang ikhwan di sebuah masjid tempat saya tinggal di situ, masjid apa namanya? Masjid Nur Iman. Itu dia ngelihat apa? Mungkin kayak kuku atau apa. Kan banyak sih orang lagi khutbah dia malah ngayal iniin kukunya kadang-kadang. Ya enggak? Ada enggak orang kayak gitu toh? Dia sibuk ngurusin kukunya. Ada kan yang refleks orang kayak gitu toh? Iniin kukunya. Nanti apa jatuh kukunya kan? Ada seorang ikhwan, ya, itu saya lihat Masya Allah diambil, ditaruh di sakunya. Keren banget ini orang. Yang penting rumah Allah nggak kotor. Dia rela masukkan ke dalam sakunya. Ada orang itu, orang. Saya ngomong orang saja gitu kan. Tidak perlu tahu siapa orangnya. Yang penting itu orang sudah. Subhanallah. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir, siapa yang dinaungi? Adalah apa? Ya. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Bisa nggak sih kita berusaha kayak gini jemaah? Jangan sok nampang nangis ibaratnya di depan orang banyak, kecuali memang dalam keadaan-keadaan tertentu memang orang nggak bisa menahan diri di majelis. Kadang kayak para masyayikh di hadapan jamaahnya kadang-kadang karena nggak menahan diri bisa saja mereka menangis. Tapi yang lebih afdal, lebih baik ya di saat-saat kita sendiri bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Luar biasa. Dia lagi di kendaraannya sendiri, kemudian dia mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, nangis dia, atau dia dengar ayat dilantunkan di radio atau apa, dia dengar ya Allah ayat ini begitu menyentuh dan seterusnya berkaitan tentang azab, dia nangis sendiri dalam mobil. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Ini adalah termasuk laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, tiba-tiba keluar menetes air matanya, takut kepada Allah Jalla. Ini insya Allah termasuk dari 7 orang yang akan dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata para ulama, kalau anda nggak bisa jadi 7-7-nya, paling tidak anda bisa jadi salah satu dari yang 7. Paham ini? Itu jemaah sekalian cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ternyata dengan kita bersedekah, berinfak jemaah sekalian cintai, ini akan menghilang dan mengusir ya kegalauan, akan menghilangkan kesusahan, ya kepenatan di hati dan akan dihilangkan. Musibah Allah akan angkat, bahkan menyembuhkan sakit sedekah itu. Sampai Rasul bersabda apa? Dawu mardaakum bisadaqah. Tadawau ya ibadallah, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis lain dikatakan dawu mardakum ya bisadaqah. Obati orang-orang yang sedang sakit di antara kalian dengan sedekah. Betapa banyak orang sembuh gara-gara apa? Disedekahin atas nama dia. Siapa yang lagi sakit sekarang ya? Keluarganya atau apa? Sudah, infakkan sebagian dari harta dia atau apa dari harta antum karena antum kerabatnya atau apa? Sedekahkan. Ya, sebagian dari harta kita dengan niat semoga Allah menyembuhkan apa? Si fulan yang sedang sakit, kerabat kita, kakak kita, adik kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita atau siapa yang sedang sakit. Insyaallah Allah akan sembuhkan biiznillah. Karena Rasul bersabda, "Dawu mardaakum bisadaqah." Obati orang yang sedang sakit di antara kalian itu dengan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah akan mendatangkan rezeki. Makanya nanti kita akan bawakan mana qasamalun min sadaqah. Enggak akan pernah kurang harta itu gara-gara disedekahin. Kenapa jemaah sekalian cintai? Dalam hadis muttafaq alaih, apa itu muttafaq alaih? Disepakati oleh siapa? Guru murid. Bukhari Abu Abdullah, Muslim Abul Husain. Muridnya Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah? Ya, kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma asbaha rajulun la yusbihu rajulun ya illa wa malakani yanzilan. Tidak ada seorang pun yang masuk di pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang turun. Sering antum dengar hadis ini jemaah. Kecuali ada 2 malaikat yang turun. Faqala ahaduhuma, maka berdoalah salah satu di antara 2 malaikat yang turun. Ini tiap hari loh jemaah. Tiap pagi ada 2 malaikat turun. Kemudian berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah. Masya Allah, ini yang berdoa bukan kiai loh. Kan banyak orang, Ustaz doain biar rezeki saya digampangin. Ya. Padahal Ustaznya aja susah gara-gara ibaratnya kan. Enggak? Ya, enggak mubah-mubah saja, tapi belum tentu kan kalau minta doa sama ustaznya aja kere, kadang-kadang enggak tahu atau apalah, ya, ibaratnya. Mungkin dia jarang minta juga kali sama Allah gitu kan.
Maka apa jemaah sekalian cintai dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini yang akan mendoakan yaitu apa? Makhluk Allah yang enggak pernah berdosa, yang sangat rentan doanya dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka? Para malaikat yang Allah ciptakan mereka dari cahayanya arasy Allah. Malaikat kan diciptakan dari cahaya. Cahaya apa? Cahaya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, kenapa malaikat itu berkeliling haulal arsy? Di sekeliling arasy-Nya Allah, karena memang asal penciptaan mereka dari cahaya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendoakan buat orang yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti dong ya Allah buat orang yang berinfak itu, gantiin hartanya ya Allah. Subhanallah. Yang doain malaikat jemaah sekalian cintai. Ya. Dan antum yang sudah mencoba insyaallah merasakan itu. Ketika menginfakkan harta ikhlas lillah ibtigha'a wajhillah, ya, antum akan rasakan ada aja gantinya, ya, ada aja datangnya. Subhanallah, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Betul, Allah itu enggak akan pernah mengingkari janji jemaah sekalian. Tapi sebaliknya ada malaikat yang satu, wa qala al-akhar, berdoalah malaikat yang satunya lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bikin terbakar hartanya orang itu ya Allah. Ya Allah, banjirin saja hartanya orang itu ya Allah. Proyeknya pabriknya banjirin saja ya Allah, bakarin saja, dicolong aja atau apa dah suruh. Rusakin saja hartanya ya Allah. Masya Allah, antum senang gak sih kalau didoain malaikat rusakin hartanya? Senang gak? Jawab dong, senang gak? Mau gak didoain malaikat supaya hartanya hancur, sirna, habis, bablas? Mau gak? Nggak mau, jujur nggak mau. Ya wis, solusinya infak, sedekah ya akhi. Ini masjid mau dibangun, jangan seret-seret mikir-mikir gimana ya. Allah ganti. Dan bukan Abu Samah yang doain biar diganti, malaikat. Yakin mana antum sama malaikat apa Abu Samah? Sama ustadz-ustadz yang lain? Yakin mana? Pede mana? Doanya ustadz, doanya malaikat? Antum harus lebih pede dengan doanya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka maksum, para malaikat itu. Ustaz maksum tidak? Walaupun namanya Ustaz maksum, sering saya bilang gitu kan. Enggak maksum dia. Itu jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu. Ada namanya Ustaz maksum ya? Oh banyak ya. Mudah-mudahan Ustaz maksumnya sunnah gitu kan. Ya. Terutama juga untuk ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu yang jago rayu suaminya biar suaminya nggak kedekut gitu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita-wanita, ini sunnah Rasul ya, habis khutbah di hadapan laki-laki dulu Rasul, karena nggak ada mic zaman dulu ya, maka Rasul mendekati jamaah kaum wanita. Dan Rasul walaupun lihat kaum wanita sebanyak-banyaknya, beliau nggak akan pernah ada apa? Karena Rasul, kata ibunda tercinta, ya, apa kata Rasulullah SAW itu adalah amsakukum liirbih. Orang yang paling bisa menahan syahwat, menahan nafsu, itu adalah siapa? Rasulullah. Jadi ibaratnya walaupun Rasul melotot mereka, ibaratnya itu Rasul nggak akan apa? Nggak akan terpancing. Ya, wong istrinya 9 juga, ngapain lagi ibaratnya gitu kan, sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi paling bisa menahan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendekati jamaah kaum wanita di Idul Fitri atau di Adha, kemudian beliau menspesialkan nasihat. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan para khatib ketika Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu menspesialkan nasihat untuk siapa? Untuk kaum wanita. Di antara nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, banyak-banyak kalian bersedekah. Ya, terutama ini ibu-ibu, tolong genjot suaminya mau bangun masjid ini di BSD biar nggak panasan, ibu-ibu ngipas terus. Ya, genjot suaminya, dirayu-rayu pokoknya sampai lunglai suaminya. Wis dah 1 miliar aja Mi. Satu orang 1 miliar di belakang ini kan luar biasa. Jadi masjid ya berapa? Cepat Pak kan jadinya, insya Allah, mudah-mudahan terwujud nih doa saya. Ya, kemudian ya mas kalian cintai karena Allah tabaraka wa taala, banyak-banyak kalian bersedekah, kata siapa? Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Jangan takut dengan lanjutan hadisnya, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat
kebanyakan penghuni neraka itu ternyata setelah survei itu kebanyakan isinya adalah kaum wanita. Supaya kita nggak termasuk ibu-ibu, sudahlah tasaddaq, sudah bersedekah yang banyak, ya, banyak-banyak bersedekah jamaah sekalian yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada ya kaum wanita secara khusus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Saking pentingnya perkara apa jemaah? Perkara dermawan, perkara rajin berinfak, bersedekah, sampai Rasul kita repot-repot ngajarin kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Apa itu bukhul? Kedekut, pelit, medik. Aku minta pelindungan kepadamu ya Allah dari kepelitan. Berarti sebaliknya kita minta kepada Allah agar dijadikan apa? Dermawan, murah, suka berbagi, apalagi untuk agama Allah, apalagi untuk rumah Allah, gampang berbagi. Apa yang kurang? Karpet, saya sendiri. Apa yang kurang? AC, saya sendiri semua. Semuanya Masya Allah, luar biasa. Itu jemaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri ar-rijal. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita terhindar dari penyakit kebakhilan, penyakit pelit jamaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya saya anjurkan ketika kita apa? Ketika kita sedang sibuk ngitung-ngitung duit ibaratnya, ingat, aduh, di masjid ada yang kurang nih. Ya. Karena sebagian manusia kadang la ilaha illallah ngitung duit, tapi yang ada di benaknya apa? Wah, ini pasti duit ini akan langgeng, seolah-olah duit itu akan mengekalkan dia dan seterusnya. Maka Allah berfirman, ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi wailul likulli humazatil lumazah, terus alladzi jama'a, tumpuk terus, jama'a malan, terus wa'adda, ngitung. Haram nggak ngitung duit jemaah? Ayolah, haram nggak ngitung duit? Wailun loh, celaka lo kata Allah di sini. Likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada. Berarti berdosa dong ngitung duit. Kalau nggak dihitung gimana dong? Belanja nih, ini duitnya Mas, bayar 1.000, ya. Ini baliknya Mas, gak usah, nggak dihitung-hitung gitu. Udah. Ada saatnya apa? Maksudnya menghitung duit itu ada saatnya dia mubah, ada saatnya dia jadi tercela. Kalau seandainya ngitung-ngitung duit, lantas dalam hatinya yahsabu annama lahu akhladah, ini muskilah. Ngitung duit, kumpul-kumpul, hitung, timbul keyakinan seolah-olah pede bahwa ini harta akan apa? Mengekalkan saya. Ini orang ngitung yang muskilah. Tapi kalau ngitung sekedar biar tahu berapa yang harus diinfakkan, berapa yang untuk keluarga, berapa untuk ini, boleh nggak? Tidak. Apa boleh apa tidak? Ya boleh, mubah saja, nggak masalah ngitung duit jemaah sekalian cintai, diperinci keadaannya. Kemudian ya ikhwani wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah. Masya Allah, waktu semakin sempit ya, materinya masih banyak ya. Untuk kita ketahui bahwa sedekah juga, kata Rasulullah SAW dalam hadis Muadz bin Jabal yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, sebagai penguat apa yang diungkapkan oleh para ahli ilmu, bahwasanya as-sadaqatu hijabun 'anil nar. Bahwasanya sedekah itu, infak itu adalah hijab dari neraka, perisai dari neraka. Apa kata Rasulullah? Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Bahwasanya sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa, dalam artian yang dengan sebab dosa kan orang masuk ke neraka toh, maka Allah akan padamkan api dosa-dosa tersebut sebagaimana air memadamkan api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin dihapus, ya, dibersihkan dosa-dosa kita, disucikan kita dari dosa-dosa, maka mari kita apa jemaah sekalian cintai, mari kita menginfakkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan bawakan firman Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, ambillah ya sedekah dari harta mereka,
Ambillah dari harta mereka Muhammad itu sedekah, zakat, infak, ambil, sedekah, ambil Muhammad. Yang apa tujuannya? Tutahhiruhum, yang itu akan mensucikan mereka. Ya, wa tuzakkihim biha, akan mensucikan jiwa mereka, ya, mensucikan harta mereka, ya, mensucikan jiwa mereka dari penyakit apa? Dari penyakit bakhil dan seterusnya. Dengan mereka diambil sebagian dari hartanya, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira dari Allah Jalla wa ala, wahai orang yang menggemar untuk bersedekah apalagi untuk rumah Allah. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah 262 264? Kabar gembira dari Allah Jalla wa ala, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Apa buat mereka? Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca artinya, Ustaz? Sungguh orang-orang yang menginfakkan hartanya, perumpamaannya apa? Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Sebutir benih menumbuhkan berapa? 7 bulir. Dari 7 bulir ini nanti apa? Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Masya Allah. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Dua seluruhnya lagi Maha. Untuk tambahan saja ayat selanjutnya, Ustaz, untuk tambahan saja apa kata Allah? Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah kemudian mereka tidak menerima dengan apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut pemberian. Berarti boleh apa? Bagus nggak itu diumum-umumin Al-Fatihah? Bagus nggak itu? Menurut ayat ini bagus nggak? Nggak bagus. Nggak bagus. Bahaya untuk hati kita. Ngeri. Bisa jadi virus. Hati-hati makanya. Terus, Ustaz? Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Masya Allah, dapat pahala di sisi Allah. Terus apa yang lebih luar biasa lagi? Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tidak ada khawatir buat mereka nanti di akhirat itu. Terus? Dan tidak pula mereka tidak bersedih. Di sisi lain orang-orang kufar, orang-orang pemaksiat itu apa? Mereka ketakutan, sedih dan seterusnya. Waliyazubillah. Ya, itu jemaah sekalian. Ini perumpamaan yang luar biasa. Allah lipat gandakan pahala kita ketika kita apa? Ketika kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Kemudian jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu gambaran yang ini mungkin terakhir ya, karena Masya Allah materinya banyak tapi waktunya sempit. Ini pertanyaan ada juga nih soalnya masuk. Ada hadis yang antum sering dengar insyaallah taala tentang kisah seorang wanita. Ini tentang keutamaan sedekah ya jemaah sekalian cintai, infak. Antum ingat kisah siapa? Kisah wanita Bani Israel dalam hadis Bukhari Muslim ya. Ya, dalam riwayat lain seorang laki-laki Bani Israel yang apa? Yang kehausan, kemudian apa? Kemudian menemukan sumur, kemudian dia apa? Sering dengar kan hadisnya? Kemudian dia apa? Karena haus dia turun ke sumur itu, dia minum. Setelah dia kenyang dia naik lagi. Ternyata di atas ada kalb. Dia mendapatkan anjing yalhal, menjilat-jilat apa itu? Ya, menjilat-jilat bekas air yang netes gitu, tumpah di tanah, campur tanah, basah-basah. Itu dijilat-jilat saking hausnya. Maka dia mikir, ya Allah, ya, telah sampai pada ke anjing ini dari haus yang sangat sebagaimana yang saya alami, kata dia. Ya. Anjing ini mengalami haus yang sangat sebagaimana tadi saya mengalami haus yang sangat. Akhirnya apa dilakukan?
Dia turun jemaah sekalian cintai perempuan ini, kemudian apa? Perempuan pezina. Perempuan pezina wallahi. Ya, kerjaannya itu adalah tukang ini, jual kehormatan pokoknya. Kerjaannya adalah pezina, zania. Maka apa? Rasa kasih sayang dalam hatinya masih ada, Allah titipkan. Dia turun ke dalam sumur itu, kemudian apa? Sepatu yang selalu sepatu yang mungkin bau yang kotor dibawa ke tempat-tempat yang kotor, tempat maksiat, tempat perzinahan, dia bawa, dia pakai sepatu itu, rela dia gigit, dia masukkan air, dia rela dia gigit dengan mulutnya, giginya, kemudian apa? Kemudian dia manjat, karena nggak mungkin sepatunya sebelah kayak pendekar aja ibaratnya kan, tangannya sebelah naik, sepatunya semua kayak mak lampir atau apalah ibarat gitu kan, nggak mungkin. Maka dia gigit, kemudian dia manjat dengan dua tangan, naiklah dia, dikasih minum anjing itu. Fasyakarallahu laha wa adkhalahal jannah. Allah berterima kasih sama perempuan itu. Kemudian apa? Kemudian Allah masukkan wanita itu ke dalam surga. Makanya saya pernah mengungkapkan di sebagian majelis, kalau saya boleh minta depan Allah, nanti, saya akan bilang sama Allah, ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah, sebagaimana kau telah mengampuni wanita pezina seumur hidup kerjaan cuma bezina ya Allah, gara-gara ngasih minum anjing ya Allah, ya Pak, engkau berterima kasih kepadanya, kemudian kau masukkan dia ke dalam surga. Maka hamba merasa tidak masalah untuk minta kepadamu ya Allah, ampuni hamba, jangan masukkan hamba ke dalam neraka-Mu ya Allah, kalau boleh. Atau yang lain, ya Allah, engkau telah memasukkan seorang laki-laki gara-gara dia menghindarkan dahan dari pinggir jalan yang menghalangi jalan manusia, dia terbang kayak burung di surga, loncat dari sana sini, terbang sana sini, engkau maafkan dia, kau ampuni dia, kau masukkan dia ke dalam surga ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Walaupun mungkin kita gak akan pede berani mengatakan di depan, saya lebih baik dari dia ya Allah, gak berani mungkin ya. Tapi apa, kalau seperti wanita itu saja kau ampuni ya Allah, maka hamba juga punya hak untuk minta ampun ya Allah, mampuni hamba ini ya Allah. Subhanallah. Jadi faedahnya bahwasanya apa? Masya Allah, ini yang dia sedekahkan ibaratnya adalah apa? Hanya sekedar air buat seekor anjing ya Allah, ya. Untuk seekor anjing dia bersedekah hanya sekedar air, menghilangkan atau maksudnya untuk menyambung nyawa anjing saja, itu Allah terima kasih dan mengampuni dia, memasukkan dia ke dalam apa? Surga. Bagaimana kalau yang antum sedekahkan dari harta antum itu yang lebih mulia dari sekedar air? Dari harta antum, dari rupiah antum, untuk rumah Allah, untuk kaum muslimin, untuk dakwah dan seterusnya. Subhanallah. Tidakkah Allah akan lebih memuliakan antum jemaah? Ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, banyak sekali sebenarnya kita mau sampaikan. Ala kulli hal, mungkin lain kali kita lanjutkan ya. Mungkin supaya lebih semangat lagi, satu kali lagi mungkin judul ini kita lanjutkan ya, untuk berinfak. Karena nggak tahu ini kapan mulai penggalangannya ini. Belum ya? Sudah mulai? Sedang berjalan, mudah-mudahan tidak cukup tidak sampai sebulan udah ngumpul semua dananya, tercover semua insyaallah taala. Wallahi kalau yang ngomong di depan ini kaya, sudahlah antum gak usah repot-repot, tak bangunin, insyaallah jujur dari hati. Kalau kaya, masalahnya ya, masya Allah. Sampai di sini dulu saya jawab pertanyaan yang ada, kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya wallahu a'lam. Nanti kita lanjut satu kali lagi ya masalah ini. Kemudian kita lanjut pelajaran tafsir kita surah An-Nisa insyaallah ya. Kasihan ibu-ibu ditinggalin ya, An-Nisa. Baik. Ya, ada pertanyaan? Ustadz, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana harta yang kita sumbangkan
untuk masjid, tapi masjidnya untuk hal-hal yang lebih banyak bid'ahnya. Contohnya di bawah ada aula untuk resepsi pernikahan. Sesekali resepsi pernikahan di masjid emang nggak masalah dalam hukum asal ya. Tapi kalau sudah jadi malah jadi apa, ladang bisnis, atau maksudnya malah jadi apa, masjid jadi kotor atau hal-hal negatif yang lainnya, maka di waktu itu sudah berubah fungsi jadinya ya. Yang seharusnya fokus untuk ibadah mengingat Allah malah jadi untuk senang-senangan, untuk kadang-kadang ada musik dimasukkan ke dalamnya di aula itu. Ini kan hal-hal yang berbau maksiat yang tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Terus pengajiannya yang tiap apa katanya di sini ada musik pengajiannya, ini jelas ini membawa, nggak akan nyambung masjid dengan musik ya akhi, nggak akan bergabung antara dua hal yang hak dengan yang batil, nggak akan bisa, nggak akan nyambung, nggak cocok ya, nggak pantas. Ini penghinaan terhadap rumah Allah, musik dibawa ke masjid, ke rumah Allah, ini penghinaan ya terhadap rumah Allah Jalla wa'ala, nggak boleh. Pengajiannya yang tiap Jumat baca Yasin ya dan lain-lain, apakah kita tetap dapat pahala Ustadz? Secara umum innamal a'malu binniyat, bahwasanya yang sholat juga di masjid itu bukan hanya yang nggak beres kan, banyak juga orang-orang yang beres, orang-orang sunnah, mungkin yang paham, maksudnya yang tahu akidah, yang paham akidah, yang paham sunnah dan seterusnya, orang-orang yang ya bagus ibadahnya. Sejadi banyak yang sholat di situ numpang toh, orang lewat yang bagus akidahnya, keyakinannya, sunnah dia deh. Sejadi kan, nggak semat apa, nggak mesti yang sholat di dalamnya adalah hanya orang-orang yang ya menyimpang amalannya dan seterusnya gitu kan. Insya Allah ya antum sesuai dengan niat antum, insya Allah tetap mendapatkan pahala insya Allah. Namun dalam hal ini kalau seandainya ada sifatnya pilihan ya, yang satu masjidnya masya Allah penuh dengan acara-acara yang enggak sesuai dengan sunnah misalnya, sedangkan yang satu masjidnya betul-betul ya murni untuk menegakkan tauhid dan sunnah, atau enggak murni tapi lebih kurang maksudnya ya hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnahnya lebih minim dibandingkan yang sebelahnya lagi, maka mana yang kita utamakan? Yang lebih minim penyimpangannya, itu lebih baik insya Allah. Jemaah sekalian cintai karena Allah Taala, karena secara umum Rasul bersabda ya la ya'kul ta'amuka illa taqi. Rasulullah SAW bersabda la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kau berteman kecuali dengan orang yang mukmin, yang saleh, dan jangan sampai hartamu itu dikonsumsi, dipakai, dialokasikan untuk orang-orang yang selain orang bertakwa. Itu acara-acara yang enggak sesuai dengan sunnah, itu takwa enggak? Takwa bukan? Tidak. Maka usahakan hartamu itu jangan sampai dikonsumsi, dimanfaatin kecuali oleh orang-orang yang bertakwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihat keadaannya jemaah sekalian. Tapi kalau toh juga pernah menginfakkan di situ, maka insya Allah bukan hanya orang yang genah yang sholat di situ, banyak juga orang-orang yang beres insya Allah sholat di situ, sehingga insya Allah kita pun mendapatkan ganjaran insya Allah taala. Tapi kalau ada yang lebih syar'i, lebih baik, masjidnya lebih nyunnah, maka insya Allah itu lebih sempurna untuk pahala kita insya Allah taala. Ini saya kurang paham. Ustadz, apa hukumnya uang kumpulan kematian di mana setiap bulan bayar 5.000 rupiah? Apabila meninggal diberikan, siapa yang meninggal yang nanya? Ya, apabila meninggal diberikan uang sebesar 2 juta walaupun uang yang disetor kurang atau lebih dari 2 juta. Kumpulan uang kematian diadakan di lingkungan RW. Apabila tidak ikut akan jadi fitnah. Ini tanya kepada Ustadz yang lebih ini ya. Ini agak pelik juga ini. Tapi saya belum pernah mendapatkan dari perbuatan ya pendahulu kita, tidak ada yang melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Pakai iuran-iuran kayak gini. Ya. Pakai iuran-iuran seperti ini saya belum pernah mendapatkan. Karena pengurusan jenazah itu pada asalnya diambil dari mana? Lihat,
pengurusan pengurusan jenazah itu diambil dari apa? Dari hartanya si mayit. Ini belum pernah terjadi di zaman salafus saleh sampai zaman Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, sampai tidak ada yang seperti ini. Ya, tidak ada yang seperti ini jemaah sekalian cintai. Karena dalam Islam hukum asal pengurusan jenazah itu diambil biayanya dari hartanya si mayit. Karena harta si mayit itu untuk beberapa hal. Satu, mu'natut tajhiz. Ini pertama, ini urutannya. Nggak boleh dikedepankan yang lain dulu, bagi warisan dulu, baru mikir yang lain. Enggak. Harus apa? Dari harta diambil satu, mu'natut tajhiz, yaitu apa? Untuk apa? Persiapan pengurusan jenazah. Sampai biaya ini, biaya itu, dan seterusnya, kafan, dan seterusnya, itu diambil dari hartanya si mayit. Ini yang ada dalam Islam. Kemudian yang kedua, hartanya itu untuk apa? Ya, untuk bayar hutang. Baik hutang itu yang berkaitan dengan hak harta, mungkin dia pernahnya ada utang di penggadaian misalnya, itu kan kaitannya dengan haknya harta, maka dia harus bayar itu haknya harta tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kaitannya dengan utang dia terhadap manusia atau hutang dia terhadap Allah. Hutang terhadap manusia mungkin dia pernah ngutang apa, ya harus dibayarkan dulu dari hartanya si mayit tersebut, utang tersebut. Ya, dibayarkan dengan hartanya si mayit. Atau utang sama Allah, ya. Dia apa? Belum bayar zakat atau apa dan seterusnya, maka apa? Dia harus dibayarkan dari hartanya tersebut. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hartanya si mayit. Baru nanti dilihat apa? Ya. Untuk apa? Untuk wasiat. Ya. Ada enggak wasiat? Dan wasiat enggak boleh lebih dari sulus, sepertiga. Wasiat itu enggak boleh lebih dari sepertiga, karena kalau lebih dari sepertiga takutnya jadi ngedumel ahli warisnya nanti. Kok kita sedikit jadinya dapat nih, dikurangi ini, dikurangi ini, kok jadinya harta bapak kita tinggal sedikit, kita banyak baginya jadinya dapat sedikit-sedikit. Maka nggak boleh dalam Islam, ya, wasiat dari si mayit itu untuk hartanya untuk fulan, sopir saya, ya, dia membantu saya 20 tahun, nak, tolong buat dia, ya, 1/2. Wah, ini zalim, nggak boleh. Ya, kata Rasul, was-sulusu katsir. Sudah, kalau untuk wasiat itu ya 3/4 saja, dan 1/3 itu banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kita melihat kepada apa? Ya, yang sisa itu baru dibagi untuk ahli waris. Ini yang ada, mohon maaf, dalam Islam. Adapun iuran-iuran kayak gitu, wallahu alam, saya antum tanya aja sama yang lebih paham. Saya nggak tahu ada asal usulnya yang seperti itu. Wallahu alam. Satu lagi ya, karena sudah mau sholat. Ustaz, apakah kita tetap memberikan sumbangan dan untuk pembangunan masjid? Dana untuk pembangunan masjid yang sudah dibangun bagus atau mewah? Ya Allah, antum cerdas-cerdas lah. Orang BSD aja belum jadi, ya kesana lah ibaratnya kan. Belum bikin, ya yang lebih butuh lah. Saya mau kasih perumpamaan. Anak punya air 1 gelas. Hanya punya air 1 gelas. Di sini di samping kiri saya ada orang pingsan, mau mati gara-gara kehausan. Yang satunya apa? Cuman iseng-iseng aja mau minum gitu kan. Antum kasih yang mana? Saya yang mana? Ini yang lagi kehausan ini ibaratnya BSD yang belum punya masjid sendiri. Ya. Sedangkan yang lain yang mewah-mewah masjidnya ibarat orang yang hanya kurang kenyang doang, ibaratnya pengen nambah minum lagi. Mana yang lebih butuh? Mana yang lebih gede pahalanya? Yang lagi darurat, yang belum punya, yang bakal mati ibaratnya, atau yang sudah minum cuman kurang dikit gitu, gimana? Mana yang lebih? Antum insyaallah cerdas untuk memikirkan itu. Mana yang lebih butuh? Karena orang Muslim itu punya prinsip yang apa? Yang penting dulu, yang terpenting dulu baru yang penting. Ya, penting mungkin kita untuk pemakmuran masjid yang sudah jadi, penting mungkin. Tapi ada yang lebih penting, yaitu masjid yang belum jadi. Jelas ini? Mau nambah lagi nggak satu? Habis waktu ya. Tapi di sisi belakang masjid ada kuburan dalam satu lingkungan masjid. Sebaiknya anak pilih sholat di mana, Ustadz? Kalau kuburannya di kanan, di apa misalnya kiblat sono. Misalnya kiblat arah sana toh, arah sana. Ya. Kuburannya bukan di kiblatnya. Tapi kuburannya di kanan, ya, atau di kiri atau di belakang.
ya, maka jumhur ulama mengatakan salatnya sah. Ya, salatnya sah. Yang haram itu la tusallu ilal qubur wa la tajlisu alaihi. Maksudnya kalau seandainya kuburannya berada di depan. Tapi saya lebih condong kepada pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah taala untuk menutup saddu zara'i, dalam rangka menutup pintu-pintu mafsadah atau pintu-pintu kesyirikan dan yang lainnya. Karena nanti kalau dikeluarkan fatwa boleh salat di masjid yang kuburannya di kanan atau di kiri atau di belakang, yang penting tidak di depan. Kalau dikeluarin fatwa kayak gitu, wow, rame-rame nanti orang apa? Akhirnya apa? Buka pintu masjid langsung kuburan. La ilaha illallah. Ya, langsung kuburan. Maka saya lebih condong mengambil fatwa Syekh bin Baz, tetap enggak boleh yang seperti ini. Walaupun kalau kebetulan kita sempat terpaksa sholat di situ atau karena kita nggak tahu atau apa dan seterusnya, kita sholat di situ, maka apa? Kata jumhur ulama, sholatnya nggak perlu diulang lagi, ya, karena yang sahih sholatnya sah. Tapi untuk menutup pintu-pintu kesyirikan, pintu-pintu orang masukin nguburin orang di samping masjid, bukan di kuburan kaum muslimin, padahal sunnahnya di kuburan kaum muslimin, maka saya lebih condong fatwanya Syekh bin Baz, kalau bisa kita hindari yang seperti itu. Maksudnya ya, kalau beliau tetap mengatakan nggak boleh sholat di situ, maka milih tempat yang lain kalau ada gitu kan. Ya seperti itu jemaah sekalian. Apalagi kalau jelas-jelas kuburan depan masjid, maka itu kalau seandainya kita udah berusaha nyari yang lain masjid tapi nggak ada, jauh-jauh maka di waktu itu ahsan sholat di kantor daripada sholat di musola atau masjid yang di depannya persis ada kuburan. Wallahu taala alam. Sampai di sini dulu pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.